Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haifaradisa dari kelas C, Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pitch dokumen saya pada mata kuliah Game Monetization. Yaitu pertama ada dari overview game. Di sini saya memilih membuat judul game itu game bentengan. Game bentengan ini sendiri adalah salah satu permainan tradisional berkelompok yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan, berlari, dan strategi yang handal. Di sini bentuk dari game bentengan itu ada pada gambar, pada slide. Di sini ratingnya untuk everyone atau semua kalangan. Genrenya adalah genre game yang strategi, dan target playernya bisa dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Menurut saya game tersebut akan diminati pemain karena yang pertama, pemain akan mengenang dan mengingat kembali game tradisional bentengan yang kini dikemas dalam game berbasis komputer. Yang dulunya game tradisional, kini kita akan membuatnya menjadi game yang lebih up to date, yang bisa dimainkan di komputer atau PC. Yang kedua, pemain bisa sambil belajar bagaimana mengatur strategi dan pertahanan yang baik. Dan yang ketiga, game ini bisa dimainkan secara multiplayer atau bersama teman yang lainnya. Jadi game ini bisa menjadi lebih interaktif dan asik, dan tidak membosankan tentunya. Lanjut kepada kompetitor utama dalam game. Kompetitor sendiri dalam dunia game merupakan orang atau perusahaan yang bersaing seperti rival, atau perusahaan yang memasarkan game yang sama dengan perusahaan lainnya. Pesaing atau kompetitor dari game bentengan, yakni pengusaha yang menjual game serupa, ataupun baik dari segi namanya maupun gameplaynya. Berikut merupakan beberapa pesaing game bentengan, yaitu yang pertama, game bentengan-bentengan. Yang kedua adalah game kerajaan menara pertahanan. Untuk game bentengan dari namanya sudah ada kesamaan, baik alur serta aturan main juga sama. Dan untuk game kerajaan menara pertahanan juga lumayan mirip dengan game bentengan yang dibuat, yaitu di mana game kerajaan menara pertahanan ini adalah game yang bergenre strategi, di mana kita harus mempertahankan dan menjaga menara kita dari serangan monster liar. Selanjutnya, game ini dapat menghasilkan nilai komersial. Menurut saya, game tersebut dapat menghasilkan nilai komersial karena bentengan yang dulunya permainan jadul, kan permainan tradisional, kini dikemas dalam bentuk game berbasis komputer atau PC. Saya yakin banyak orang yang ingin memainkannya sambil bisa bernostalgia. Dari sana bisa mendapatkan keuntungan karena akan banyak yang mendownload game tersebut. Selanjutnya, saya yakin game ini akan berkembang dengan baik karena game bentengan ini akan dikemas dan akan menyajikannya dalam bentuk game berbasis komputer atau PC. Dan tim saya nantinya akan berusaha membuatnya semaksimal mungkin agar dapat dilirik banyak oleh konsumen. Selanjutnya, poin kedua, dan tim kami atau tim saya nantinya akan merancang karakter game, ilustrasi gameplay, dan game menu semenarik mungkin. Kami berharap dengan game tradisional bentengan ini yang tim kami akan buat, akan kami bikin lebih baru dan dapat membawa orang mengingat akan permainan zaman dulu yang mulai punah. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran dananya. Baiklah, kita lanjut saja ke kisaran kebutuhan anggaran biaya game dan proyeksi keuntungan game.
Yang pertama ada pada sheet 1 atau anggaran biaya ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kisaran kebutuhan anggaran biaya dari game Betengan yang akan kami atau tim saya buat. Yang pertama di sini ada keterangannya, tenaga kerja. Yang pertama ada dari game programmer. Dari game programmer itu ada 2 orang. Jadi di sini maksud 5 juta di sini adalah bayaran untuk tenaga kerja game programmer itu. Di sini akan membutuhkan 2 orang. Jika 2 orang berarti mendapatkan nilainya 10 juta rupiah. Begitupun untuk game manager di sini ada 7 juta dan 2 orang. Dan jadi 14 juta. Game artis ada 8 juta, ada 2 orang, jadi 16 juta. Game designer ada di sini nilainya 8 juta dan ada 2 orang, jadi 16 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke perlengkapan pembuatan gamenya. Yang pertama ada program pembuatan game. Di sini per paketnya senilai kisaran 70 juta dengan unit 1 dan bernilai 70 juta. Program musik untuk game 20 juta. Pembuatan animasi ada 10 juta. Pembuatan internet, perlengkapan pembuatan internet. Di sini kita akan membutuhkan internet. Per paketnya ada 4 juta. Program untuk pengeditan gamenya ada 4 juta. Biaya penggabungan efek, animasi, dan musiknya kisaran 8 juta. Program pembaharuan game atau update-annya senilai 8 juta. Dan biaya iklan atau advertising-nya per paketnya 4 juta. Dan dari keseluruhannya di sini tertotal biaya ada 184 juta. Di sini ada total biaya 184 juta. Nah, kita lanjut ke proyeksi keuntungan dari gamenya. Di sini saya membuat ada 3 tahun. Di mana tahun pertama, di sini saya akan mengambil keuntungan dari penjualan item dalam game. Game yang akan dibuat ini adalah game termasuk game yang free atau tidak berbayar atau gratis, tapi di sini akan bisa membeli sebuah item-item dalam gamenya. Nah, untuk tahun pertama ini ada item baju high speed. Baju high speed ini akan kisaran target pembeli dalam tahun pertama itu mungkin sekitar 20.000 orang dengan harga 2.000 rupiah dan subtotalnya 40 juta. Yang kedua ada item sepatu flash dengan target pembeli 15.000 orang, harga fixnya 4.000 rupiah dan subtotal 60 juta. Ketiga, sepatu glitter, target pembelinya ada 10.000 orang, harga fixnya 5.000 dan subtotalnya 50 juta. Jadi total keseluruhan untuk tahun pertama ada 45.000 orang atau 45.000 pembeli dan dengan total kisaran 150 juta. Lanjut ke tahun kedua. Di sini tahun kedua akan update atau menambah 2 item dalam game. Dan target pembeli pun menjadi bertambah dari item dalam game yang sebelumnya. Yang sebelumnya baju high speed itu ada 20.000 orang, sini menjadi 30.000, harga fixnya masih sama 2.000 rupiah dengan total 60 juta. Sepatu flash target pembeli 20.000 orang dan harga fixnya masih sama 4.000, totalnya 80 juta. Yang ketiga sepatu glitter atau item sepatu glitter. Di sini target pembelinya 15.000 orang, bertambah ya, tiap tahun itu 5.000 orang, harga fixnya 5.000 rupiah dan total 75 juta. Yang keempat ada item topi unik
yang mana target pembelinya 10.000 orang. Di sini topi uniknya ada item baru ya. Dan harga fixnya Rp6.000 dengan total 60 juta. Yang kelima, item baru juga itu rambut sparkle dengan target pembeli 10.000 orang, harga fixnya 6.000 dengan total 60 juta. Dan total keseluruhannya ada 65.000 orang dengan subtotal keuntungan ada 215 juta rupiah. Lanjut ke tahun ketiga. Di tahun ketiga ini target pembelinya juga bertambah dengan item baru bertambah juga. Yang pertama ada masih sama item baju Hexspeed, target pembelinya di sini menjadi 40.000 orang, harga masih sama Rp2.000, total 80 juta. Yang kedua sepatu flash, target pembeli 30.000 orang, harga fix Rp4.000 dengan total 120 juta. Sepatu glitter ada target pembeli 20.000 orang, harga fixnya Rp5.000 dengan total 100 juta. Yang keempat ada topi unik, target pembelinya 15.000 orang, harga fixnya Rp6.000 dengan total 90 juta. Yang kelima ada masih sama rambut sparkle dan target pembelinya bertambah menjadi 15.000 orang dan masih harga sama, harga fixnya Rp6.000 dan total 90 juta. Dan di sini ada item baru yaitu jubah Kestiti dengan target pembeli 10.000 orang, harga fixnya Rp10.000 dan total 100 juta rupiah. Dan di sini total keseluruhan pembelinya ada 90.000 orang di tahun ketiga dengan keuntungan total kisaran 300 juta. Jadi tahun pertama keuntungannya 150 juta, yang tahun kedua kisaran 215 juta, dan tahun ketiga kisaran 300 juta. Baiklah, sampai di sini presentasi tugas It's dokumen game monetization saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.